Pernah nggak sih kalian buka website di HP terus tampilannya aduh berantakan banget. Tulisannya numpuk, gambarnya kepotong, pasti pernah kan? Nah, di zaman sekarang ini layar kan ada di mana-mana ya. Dari HP di kantong kita, tablet, sampai smart TV di ruang tamu. Terus gimana caranya satu desain bisa kelihatan bagus di semua layar itu? Ini nih pertanyaan besarnya. Dan kita bakal kupas tuntas hari ini. Iya kan, kita tuh gonta-ganti perangkat dari laptop ke HP udah kayak hal biasa aja. Dan kita maunya semua terasa lancar sama persis. Tapi di balik layar ternyata ada perang ideologi loh. Ada dua filosofi desain utama yang lagi berjuang keras nih buat mastiin pengalaman digital kita tetap mulus, nggak hancur pas kita pindah perangkat. Yuk kita kenalan sama dua jagoan ini. Udah pasti pernah kan? Rasanya tuh kayak jadi detektif dadakan. Mesti zoom in, zoom out, geser sana-sini cuma buat baca tulisan. Tombolnya kecil banget, gak bisa diklik. Gambarnya kepotong setengah. Bikin kesel banget. Nah, pengalaman kayak gini, ini mimpi buruk buat kita semua. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana caranya para desainer menaklukkan kekacauan ini. Oke, ini dia rencana main kita. Pertama, kita bahas dulu kenapa sih masalah multilayar ini ribet banget. Terus kita kenalan sama dua jagoannya, desain responsif dan adaptif. Kita bakal adu mereka, lihat plus minusnya. Habis itu kita coba intip isi kepala desainer, gimana cara mereka milih strategi. Dan terakhir, kita lihat kenapa semua ini penting banget buat masa depan kita. Nah, buat ngatasin tantangan tadi, muncul dua pendekatan utama. Masing-masing punya cara yang beda banget. Anggap aja kayak ada dua petarung di ring tinju. Tujuannya sama, kasih pengalaman terbaik buat kita. Tapi gaya bertarungnya, wah beda total. Yuk kita kenalan sama penantang yang pertama. Di sudut pertama kita punya desain responsif. Kata kuncinya di sini itu fleksibel. Fleksibel banget. Cuma butuh satu kode, satu layout yang bisa melar dan nyusut sendiri secara otomatis. Coba deh bayangin air, dia bakal ngisi wadah apa aja dengan pas kan? Mau dimasukin ke gelas, mangkok, atau botol, bentuknya selalu ngikutin. Nah, itulah responsif. Oke, sekarang kita ke sudut lainnya. Di sini ada desain adaptif. Kalau tadi responsif itu kayak air, nah adaptif ini lebih kayak punya beberapa cetakan khusus. Jadi bukan satu layout yang fleksibel, tapi desainer sengaja bikin beberapa layout yang udah jadi. Ada versi khusus buat HP, versi khusus buat tablet, sama versi buat desktop. Nanti sistemnya pintar. Dia bakal deteksi layar kita, terus ngasih layout yang paling pas. Oke, kedua petarung udah ada di ring. Sekarang waktunya kita bunyikan belnya. Yuk kita adu langsung keduanya. Kita lihat siapa yang menang soal fleksibilitas, kemudahan, dan pastinya pengalaman buat kita sebagai pengguna. Biar gampang ingat bedanya, kita pakai analogi ini ya. Desain responsif itu ibarat air. Dia cair, ngalir, dan selalu pas ngisi wadah apapun. Sementara itu, desain adaptif itu lebih kayak boneka matryoshka atau boneka bersarang dari Rusia itu loh. Jadi udah ada beberapa ukuran tetap yang disiapin. Dan kita tinggal pilih aja yang paling pas. Yang satu cair dan fleksibel, yang satunya lagi punya ukuran-ukuran presisi. Beda banget kan cara kerjanya? Sekarang, ayo kita bedah lebih dalam lagi. Lihat deh, responsif itu juaranya kalau soal perawatan. Kenapa? Soalnya kodenya cuma satu. Jadi kalau ada yang perlu diperbaiki, ya jauh lebih gampang dan murah. Ini cocok banget buat situs-situs yang lebih simpel kayak blog atau portofolio. Tapi jangan salah, adaptif punya senjata andalan, UX spesifik. Artinya, desainer bisa bikin pengalaman yang super optimal buat tiap perangkat. Coba bayangin aplikasi mobile banking atau e-commerce besar, di situ kan setiap pixel, setiap tombol itu penting banget. Nah, ini dia trade-off klasiknya, kemudahan lawan kontrol penuh. Jadi, mana yang lebih bagus dong? Nah, jawabannya itu tergantung. Ini bukan sekedar pilihan teknis yang diputusin di ruang developer. Sama sekali bukan. Ini tuh keputusan strategis yang mikirin semuanya. Siapa sih yang bakal pakai websitenya? Tujuannya apa? Dan yang gak kalah penting, budgetnya berapa? Salah satu strategi yang paling populer sekarang ini namanya mobile first. Logikanya tuh simple tapi jenius. Mulai dari yang paling susah dulu, yaitu layar HP yang kecil. Dengan begini, desainer jadi dipaksa buat mikirin apa sih yang paling penting, yang intinya banget buat pengguna. Nggak ada ruang buat hal-hal yang nggak perlu. Nah, kalau fondasi yang ramping dan kuat ini udah jadi, baru deh fitur-fitur tambahan dimunculkan untuk layar yang lebih besar, kayak tablet atau desktop. Tapi, jangan salah, mobile first itu bukan jawaban untuk semua masalah. Coba bayangin, aplikasi buat analisis data yang isinya grafik sama tabel rumit. Kalau mulanya dari layar HP yang sempit, wah, bisa-bisa malah jadi pusing sendiri.
Nah, buat kasus-kasus kayak gini, desainer masih punya jurus lain kok di gudang senjatanya. Contohnya ada kebalikannya, yaitu desktop first. Mulai dari versi lengkap di layar besar, terus dipangkas sedikit demi sedikit buat layar yang lebih kecil. Ada juga filosofi tumbuh ke atas atau menyusut ke bawah. Maksudnya gini, kita mulai dari versi paling dasar dulu, baru ditambahin fitur-fitur canggih untuk perangkat yang kuat. Atau sebaliknya, mulai dari yang paling lengkap, terus beberapa fiturnya disembunyiin buat perangkat yang speknya lebih rendah. Ini semua nunjukin kalau di balik setiap tampilan yang kita lihat, ada pemikiran strategis yang dalam banget. Ngebayangin ngatur semua strategi serumit ini manual, wah bisa pusing 7 keliling. Untungnya, desainer zaman sekarang punya alat bantu yang super canggih. Dan kalau kita ngomongin soal ini, salah satu rajanya saat ini adalah Figma. Figma ini bisa dibilang ngasih desainer kekuatan super. Fitur kayak auto layout dan constraints itu bikin elemen bisa otomatis menyesuaikan diri pas ukurannya diubah. Ini kan intinya desain responsif. Di sisi lain, ada komponen sistem yang bikin mereka buat satu komponen master yang sama persis di puluhan layout berbeda. Nah, ini kekuatan super buat desain adaptif. Jadi, alat-alat canggih kayak ginilah yang bikin semua teori tadi bisa jadi nyata. Oke, kita udah ngobrolin banyak hal teknis ya, tapi ujung-ujungnya apa sih dampaknya buat kita? Kenapa kita perlu peduli? Jawabannya simpel banget. Karena semua ini yang nentuin apakah pengalaman kita di dunia maya itu enak atau malah bikin stres. Coba perhatiin deh, setiap kali kalian lihat menu hamburger yang garis 3 itu di HP, nah itu adalah solusi cerdas buat masalah navigasi di layar kecil. Atau pas kalian buka website yang gambarnya bagus-bagus tapi loadingnya cepet, itu karena ada optimasi di baliknya. Intinya, di balik setiap pengalaman digital yang terasa mulus dan gampang, sebenarnya ada banyak banget masalah yang udah dipecahkan sama para desainer dengan solusi-solusi jenius ini. Dan ini membawa kita ke medan perang selanjutnya, masa depan. Sekarang ini kan mulai ada HP lipat, layar yang bisa digulung, bahkan kacamata pintar. Dunia layar jadi makin liar dan gak bisa ditebak. Pertanyaan besarnya adalah, di masa depan, siapa yang bakal menang? Apakah fleksibilitas cair dari desain responsif, atau justru kontrol presisi dari desain adaptif? Jawaban dari pertanyaan inilah yang nantinya akan nentuin cara kita berinteraksi dengan dunia digital di tahun-tahun yang akan datang.